kembali nih? Waduh, baik-baik ya. Oke. Hari ini kita ibadah kita hari ini kan Jawa ya. Kita memakai budaya Jawa. Jadi kita malam ini kita nggak ada yang namanya kerobohan ya. Kita pir Jawa. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan ya teman-teman. Terima kasih. Kita harus semangat ya. Teman-teman, kita sebelum membuka kita akan satu pujian. Pujian ini pujian teman-teman sudah tahu, ini I love you Jesus, tapi kita dalam bahasa Jawa. Mari kita beri ya, kita akan lagu yang nama kata Aku Tresno Yesus. Jadi aku tresno Yesus, zero banget. Nah, bisa ya. Sampai paling terakhir ya. Aku tresno Yesus, zero banget. Oke. Sudah tahu ya teman-teman, gerakannya sudah tahu ya. Kita tunggu musik, ayo. Gerakannya dulu teman-teman. Aku tresno Yesus ya. Jadi kita harus tresno pada Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mengangkat Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari yang indah, malam yang indah yang Tuhan kami berkumpul bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, berarti Tuhan kami akan memulai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Tidak kami berkati kami masing-masing pribadi atas pribadi, dan kami bisa melepaskan semua beban yang kami yang dikekang oleh dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Pada malam ini kami akan serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami akan memulai Tuhan berkati dari awal sampai akhir dengan baik PF, baik pemusik, baik kami, baik jemaat kami Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mengangkat satu pujian lagi untuk memasuki firman. Mari kita angkat pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih karena atas tuntunan-Mu kami boleh berada di sini berkumpul guna beribadah bersama ya Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh melingkupi kami, menuntun hati kami agar setiap firman yang kami baca, kami renungkan, tidak kami baca dan renungkan begitu saja, namun boleh menjadi pedoman dalam kehidupan hari lepas hari kami Tuhan. Inilah dalam doa dan permohonan kami, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, firman yang akan kita baca dan kita dengar pada malam hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Ulangan yang ke pasal 31 ayatnya yang ke pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kalau semuanya sudah mendapatkannya, katakan amin. Amin. Oke, di sini ada 8 ayat. Kita akan membaca secara berbalas-balasan, dimulai dari perempuan dan laki-laki. Ulangan yang ke pasal yang ke-31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 di bawah perikop Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat lihat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon raja-raja Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan dia akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Baiklah, demikianlah jawaban pemberitaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bahwa ialah yang tidak hanya membaca namun merenungkan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, Sugeng Dalu, selamat malam. Iya. Di kabarnya baik. Iya, kabar baik. Iya. Jadi kita berada dalam ibadah nuansa etnis Jawa. Jadi kita ini sebanyak orang Kupang, tapi ada pepatah mengatakan di mana ini tanah bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Kita sedang berada di tanah Jawa, berarti sebagai mahasiswa, khususnya sebagai mahasiswa anak Keraton, sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya bagaimana kita belajar dan memahami budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, itu sedikit. Jadi tema pada malam hari ini Kuncio Utowo Maturnuwun, yang artinya kecewa atau bersyukur. Jadi teman-teman,
Sebenarnya pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf saya bersama Rian, karena kalau dilihat dari jadwal yang diberikan oleh para pengurus, sebenarnya yang membawa firman pada malam hari ini Rian dan saya sebagai MC. Namun karena beberapa hal, karena Rian pada saat itu beberapa hari yang lalu dalam kondisi yang tidak fit, kurang enak badan, maka saya harus menggantikan Rian. Sekali lagi kami berdua mohon maaf. Oke. Mengapa saya mengambil tema ini, kecewa atau bersyukur? Kecewa untuk matero. Mungkin cara bahasa saya salah, mohon maaf ya. Kecewa atau bersyukur? Kira-kira kalau dipilih kecewa atau bersyukur, kita sebagai anak muda khususnya memilih apa? Kira-kira pasti memilih bersyukur. Namun dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Banyaknya kecewa atau banyaknya bersyukur? Kecewa. Jadi mengapa saya mengambil tema ini? Saya ini ditugaskan di menggantikan dia itu kemarin, karena kami berpikir bahwa saya dan dia berpikir bahwa kita sudah diberi tugas untuk melayani begitu. Jadi kira-kira kita tidak mau istilahnya lari lah begitu dari pelayanan. Nah, ketika saya diberikan mandat untuk memimpin firman, saya sebenarnya bingung. Dalam hamin satu hari begini, tema apa yang harus saya bawa? Karena posisi saat ini kita berada dalam akhir semester dan akan memasuki semester yang baru, maka muncul pemikiran dari saya bahwa tema yang cocok mungkin untuk kita dengan keadaan saat ini mungkin kecewa atau bersyukur. Dilihat dari apa yang telah kita lewati, keadaan yang sedang kita lewati, proses yang kita lewati selama semester genap, dan apa yang semester yang akan kita masuki di semester antara, kira-kira apa yang bisa kita refleksikan, gitu teman-teman. Nah, kita masuk pada firman Tuhan pada malam ini. Jadi dalam kitab Ulangan ini berbicara tentang masa-masa bangsa Israel di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan. Nah, kira-kira di situ dalam 40 tahun mereka di dalam perjalanan memang ingin memasuki tanah Kanaan, sudah terjadi regenerasi seperti itu teman-teman. Jadi dalam kitab Ulangan ini ingin membahas peran Musa di situ, mengingatkan kembali para generasi yang akan memasuki tanah Kanaan, perintah-perintah Tuhan, bagaimana proses mereka berjalan di padang gurun seperti itu teman-teman. Jadi pasal yang ke-31 itu berbicara tentang ketika Musa hampir meninggal, ia memilih Yosua sebagai penggantinya. Nah, dalam ayat atau firman pada malam hari ini, kita melihat bahwa keadaan bangsa Israel ini seperti tidak menentu. Mereka masih merasakan, kira-kira teman-teman seorang pemimpin, teman-teman memiliki contoh pemimpin dalam rumah seperti kayak ayah seperti begitu, atau pemimpin yang kita miliki lah, yang sudah bersama-sama dengan kita. Ketika dia hampir meninggalkan kita, kira-kira apa yang kita rasakan dan apa yang akan menjadi perasaan saat itu. Jadi keadaan bangsa Israel saat itu, mereka seperti bimbang seperti itu ketika mereka merasakan bahwa pemimpin mereka akan meninggalkan mereka. Ketika Musa hampir meninggal, ia memilih Yosua. Nah, sebagai bangsa Israel, mereka sudah menjadi tidak bisa move on dari Musa, karena kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegak tengkuk. Ketika bangsa yang tegak tengkuk ini, hanya kita melihat bahwa di dalam Alkitab menjelaskan bahwa hanya Musa saja yang dapat memimpin Israel. Hanya Tuhanlah melalui Musa yang dapat memimpin bangsa Israel. Ketika pada saat itu Musa yang digantikan oleh Yosua, seperti ada rasa keraguan-raguan seperti itu dalam bangsa Israel. Makanya ditulis di sini di ayat yang
ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 itu dijelaskan ada penegasan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 ditegaskan. Nah, kalau kita melihat bahwa ada penegasan firman di sini, berarti bahwa penulis ulangan ingin menegaskan apa yang terjadi saat itu sehingga ditegaskan begitu. Ketika kita melihat kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berarti di situ ada rasa takut yang begitu luar biasa antara bangsa Israel maupun Yosua sebagai pengganti Musa. Nah, keadaan seperti ini jika kita refleksikan, kita melihat seperti kita saat ini. Kita sebagai mahasiswa yang baru berakhirnya semester kemarin dan akan memasuki semester yang akan datang. Ketika 40 tahun dilewati, kita bisa merefleksikan sebagai semester genap yang sudah kita lewati. Kira-kira seperti itu, teman. Ada tantangan, ada rintangan, ada begitu proses sebanyak yang kita lewati selama semester ini, semester genap ini. Jadi kira-kira teman-teman, dalam semester ini pasti banyak hasilnya kan sudah keluar, toh. Jadi saya juga awal-awalnya itu kecewa, meskipun ya sebagai manusia pasti kecewa dengan nilai-nilai yang keluar. Namun kita harus berpikir bahwa kita harus berefleksi bahwa di semester yang genap ini Tuhan sudah lewati, Tuhan sudah bersama-sama yang kita melewati. Kita jangan berpikir bahwa nilai saya jelek, nilai saya kurang masuk dengan kurang sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, itu ada pesan Tuhan di situ kira-kira, teman-teman. Jadi Tuhan memberikan hasil yang seperti itu. Tuhan ingin melihat bahwa ini adalah hasil kerja, teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan teman-teman meskipun dengan nilai yang keluar seperti ekspektasi kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kasih kepada kita. Jadi bagaimana kita merefleksikan itu dengan nilai-nilai yang kurang memenuhi kita punya ekspektasi. Kita harus melihat bahwa ada rencana Tuhan di situ, teman-teman. Jadi bagaimana kita berefleksi di situ, kita melihat bahwa Tuhan ingin kita seperti apa. Mungkin kita nilai kurang di Yunani, kita nilai kurang di PHPL mungkin. Bagaimana Tuhan ingin melihat bahwa Tuhan ingin kalian lebih banyak belajar. Tuhan ingin teman-teman lebih banyak belajar lagi. Nah, ketika mereka ingin masuk di tanah Kanaan, itu seperti kita yang akan masuk di semester antara, teman-teman. Jadi untuk masuk di semester antara, apa yang harus kita persiapkan? Bangsa Israel saja ini ketika masuk di tanah Kanaan, Tuhan mempersiapkan mereka selama 20 tahun di padang gurun. Tuhan mencoba. Apakah jadi kalau kita melihat saya pernah baca atau saya pernah dengar bahwa jarak antara Mesir ke tanah Kanaan itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun kenapa Tuhan ingin mereka seperti keliling lah di padang gurun, masih putar-putar baru hingga masuk ke tanah Kanaan? Apa kira-kira menurut teman-teman kenapa Tuhan ingin seperti itu? Apa yang Tuhan inginkan ketika bangsa Israel tidak langsung masuk saja ke tanah Kanaan, tapi mereka masih 20 tahun berkelana di padang gurun? Jadi kalau kita melihat bahwa ada proses Tuhan di situ, teman-teman, bahwa Tuhan ingin sifat-sifat yang menjadi budak, istilahnya budak di saat dijajah oleh bangsa Mesir itu hilang. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah menjadi pribadi yang baru. Karena selama 50 tahun itu ada regenerasi dari bangsa Israel. Jadi tidak secara serta-merta Tuhan hanya ingin mereka berjalan 50 tahun di padang gurun, tapi Tuhan punya alasan. Nah, itu seperti kita. Bagaimana ketika kita dalam proses semester genap ini banyak tantangan yang kita lewati, itu juga Tuhan punya rencana untuk kita. Bagaimana kita melihat itu bahwa nanti kita melihat bahwa di finish nanti di terakhir bahwa kita melihat bahwa ternyata Tuhan punya ini, Tuhan berencana sebenarnya ini. Kenapa kita dapat ini? Kenapa kita B, C. Tuhan mau ini. Ini kurang belajar. Jadi maksudnya aku kurang belajar. Jadi nah, karena itu sudah jadi kasihlah seperti kakak Neno, kasihlah itu ngomong. Nah, teman-teman, di sini yang kau boleh jadi kita belajar dari sini. Saya mencoba menyimpulkan ada 3 poin.
Yang pertama itu belajar bersyukur. Jadi belajar bersyukur itu sebenarnya kita sudah tahu sebagai mahasiswa, sebagai orang dewasa, sebenarnya kita sudah tahu belajar bersyukur itu seperti apa. Namun hal yang sederhana yang bersyukur itu yang kita sudah tahu, justru yang paling kita tidak pernah lakukan. Hal-hal sederhana seperti itu kita malah seperti acuh tak acuh lah. Ketika dapat sesuatu yang kurang mengenakan, kita kenapa begini? Kenapa saya seperti ini? Kurang bersyukur teman-teman. Jadi bagaimana selalu ditekankan untuk saya dan teman-teman untuk bagaimana kita belajar bersyukur dengan apa yang kita capai saat ini. Namun saya ingin menegaskan bahwa belajar bersyukur bukan berarti merasa puas. Memang hakikat sifat manusia itu tidak pernah puas. Namun bagaimana kita melakukan itu pada hal yang konotasi hal yang baik. Merasa puas pada hal, tidak pernah merasa puas pada hal-hal yang baik. Seperti itu, teman. Jadi ketika kita mendapatkan nilai B, C, C, D, mungkin E, bagaimana kita melihat bahwa saya harus bisa lebih berkembang ke depan. Jadi bersyukur dengan nilai yang baik, bersyukur dengan nilai yang baik, tidak merasa puas dengan nilai yang tidak baik. Seperti itu, teman. Nah, yang kedua perlu kita pelajari di sini bahwa belajar menjadi lebih baik dari yang kemarin. Nah, ini 11-12 dengan yang pertama. Jadi belajar menjadi lebih baik dari yang kemarin itu seperti apa, teman-teman? Belajar menjadi lebih baik dari yang kemarin. Artinya yang kemarin yang tidak baik kita tinggalkan. Hal yang baik yang kemarin kita lakukan kita tingkatkan. Jadi setiap akhir semester seperti ini kita tuh sebenarnya dipanggil untuk mengevaluasi diri kembali. Jadi saya secara pribadi kadang-kadang ketika akhir semester begini sebenarnya pasti kita selalu juga melakukan itu. Melihat nilai-nilai yang sudah keluar, kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa apa yang sudah saya lewati selama semester ini. Atau jangan di semester, di kegiatan-kegiatan saja, seperti baru kemarin lomba CCA, apalagi ya. Itu dari situ kita bisa mengevaluasi setiap kegiatan yang kita lakukan, kita bisa membenahi diri. Dalam kegiatan ini, apa hal yang baik yang bisa saya tingkatkan, yang bisa saya pelajari, apa hal yang kurang baik yang harus saya tingkatkan. Jadi setiap proses kehidupan, kita tidak pernah lepas dari namanya evaluasi diri. Jadi ketika kita dalam proses kegiatan itu, proses pembelajaran kita sebagai mahasiswa, kita harus lebih berbanyak mengevaluasi diri. Bagaimana apa yang kita pelajari, kita melihat bahwa apa yang hal-hal yang menjadi kekurangan saya harus tingkatkan. Apa yang menjadi hal-hal buruk yang saya lakukan, saya tinggalkan. Apa yang menjadi hal-hal yang baik yang dapat membangun saya tingkatkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, para poin yang ketiga, menyusun goals ataupun strategi. Jadi teman-teman, goals itu seperti hope, cita-cita. Namun lebih simpelnya tuh rencana, betul. Rencana yang apa yang harus saya capai di dalam kurun waktu tertentu. Nah, ataupun jadi dalam kehidupan tidak hanya saja dalam perkuliahan maupun dalam kegiatan apapun itu. Dalam kehidupan saja kita harus mempunyai tujuan atau arah. Jadi kira-kira teman-teman, manusia itu apakah perlu tujuan hidup atau tidak? Menurut teman-teman perlu atau tidak? Perlu. Kenapa perlu? Karena tanpa tujuan hidup kita mau bawa kita hidup. Iya, karena tanpa tujuan, kakak dia bilang tanpa tujuan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bawa kemana gitu. Kehidupan kita akan sampai mana. Nah, begitu teman-teman. Dalam kehidupan saja kita perlu strategi, apalagi dalam perkuliahan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap bidang-bidang kehidupan kita itu perlu tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, apa yang harus kita perlukan? Strategi. Kita perlu apa? Strategi. Kenapa kita perlu strategi? Karena yang namanya mencapai sesuatu, ada hal-hal yang harus kita perlukan untuk mencapai itu. Misalnya, Misalnya lomba CCA yang baru-baru saja.
yang juara satu pasti punya strategi untuk mencapai yang namanya juara satu, ya kan? Iya, itu hal-hal kecil saja teman-teman. Itu bukti nyata bahwa strategi itu dibutuhkan dalam kehidupan. Karena untuk mencapai sesuatu kita, ya memang ada kata-kata bilang bahwa segala sesuatu itu jalani dulu saja, jalani dulu. Ya, untuk menjalani itu kita harus bagaimana kita melihat bahwa ya kalau jalan pasti ada sesuatu, ada polisi tidur, ada lubang, ada belok-belokan. Nah, kita harus memiliki strategi di mana polisi tidur ini sini, sini siapa ya, sini lah, sini kita menghindar dari lubang. Nah, itu bernama strategi teman-teman. Nah, jadi dalam kehidupan kita untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai tujuan, kita perlu namanya strategi. Nah, itu teman-teman pasti tahu dan paling tahu kehidupan pribadi kita, strategi apa yang paling dibutuhkan teman-teman dalam mencapai tujuan itu. Dan tentunya tujuan kita masing-masing berbeda. Meskipun kita di sini kebanyakan anak teologi, motornya kan semua sih. Ya. Nah, kalau anak teologi masih ya cita-citanya apa sih pendeta, jadi itu. Tapi kalau karena jadi kosek kan, apa itu pelajaran ya. Oh iya, bentuk pendeta tuh. Nah, itu tujuan tuh. Nah, untuk mencapai tujuan bentuk pendeta, yang kita lakukan. Ya pastinya harus pribadi yang baik juga. Pendeta siapa yang mau dengan laki-laki sembarang? Ya, itu. Yang banyak mungkin contoh teman-teman. Itu juga strategi. Nah, ya contohnya itu untuk misalnya gebetan nih. Kita tahu wanita ini menyukai hal-hal ini, hobinya ini, warna kesukaannya itu. Nah, strategi kita apa? Menyesuaikan. Nah, begitu teman-teman. Jadi dalam kehidupan strategi itu diperlukan untuk mencapai salah satu tujuan yang akan kita capai. Nah, itu 3 poin yang buat kita bisa belajar dari hal ini, firman permalaan ini. Nah, di akhir firman yang ya gitu lah. Saya mau mengatakan bahwa sebagai manusia yang terbatas, pastinya kekecewaan akan menjadi bagian dalam kehidupan. Namun sebagai orang Kristen yang kita dipanggil untuk bagaimana kita bersyukur dan mau berproses di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita doakan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan. Pepatah Jawa pernah mengatakan, pepatah Jawa nih bos. Nah, kalau salah baca, mohon maaf ya. Ada dina, ada upah, ada hari, ada nasi. Cakep. Kalau tempat itu sebenarnya. Ada dina, ada upah, ada hari, ada nasi. Orang obah, orang mama. Tidak bergerak, tidak mengunyah. Cakep. Yo, yang berarti bahwa apa yang kita kerjakan semuanya pasti akan mendatangkan hasil. Maka percayalah pada proses Tuhan. Bagaimana apa yang kita kerjakan, apa yang kita doakan, kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan juga akan mengerjakan untuk kita. Oke, ini mungkin sedikit firman kepada kita pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bersaksi, mungkin saya persilakan. Oh iya kan. Oke, salam semua. Salam sih. Oke, sini saya akan di sini saya akan berbagi sedikit tentang di ayatnya yang ke-8 yang berbunyi bahwa sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Baik teman-teman, dari firman ini sudah jelas dan juga tema kita kecewa atau bersyukur ya. Kalau kecewa ya teman-teman, kalau kecewa pasti kita merasa bahwa Tuhan itu tidak menyertai kita. Tuhan tuh di mana? Tuhan tuh di mana? Kenapa? Lanjut.
Kenapa yang lain Tuhan peduli terus saya tidak begitu? Tuhan tuh di mana? Ketika saya kecewa, Tuhan di mana? Mengapa Tuhan tidak ada bagi saya? Padahal Tuhan itu selalu ada dan selalu menyertai akan kita. Jadi kalau teman-teman merasa kecewa, jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah ada bagi teman-teman. Tapi selalu bersyukur dengan rasa kecewa yang teman-teman hadapi. Pasti di situ akan ada jalan keluar yang teman-teman akan mendapatkan. Dan pada ayat yang ke-8 ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan teman-teman baik dalam keadaan kecewa, baik keadaan baik ataupun itu, Tuhan selalu menyertai teman-teman. Dia selalu berjalan di samping kiri, kanan, depan, bahkan selalu melingkupi teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan di sini saya mau mengatakan bahwa jangan pernah merasa kecewa dengan apapun itu, karena Tuhan Yesus selalu menyertai teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nawusi. Mungkin ada dari teman-teman lagi yang ingin menambahkan atau bersaksi seperti itu. Apa? Oh, karena mungkin semua sudah hening. Oke, kita aminkan firman Tuhan untuk itu. Oke, kita akan tutup berdoa. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami tanamkan dalam hati kami lakukan kehidupan hari lepas hari kami, Bapak. Kau boleh mengajarkan kami untuk meskipun kecewa menghadapi kehidupan kami harus mengingat dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta kami. Ditutup sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, apa yang salah dosa kami, hanya di dalam nama Yesus dan kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk Raja atas firman-Nya. Oke. Teman-teman semua, kita sudah belajar ya mengenai kecewa dan bersyukur. Kita mau bagaimana? Walaupun kita kecewa, walaupun kita bersyukur, tapi kita tetap tahu bahwa Tuhan selalu ada dekat kita. Amin, teman-teman. Oke. Kita masih siap untuk bernyanyi? Masih siap? Oke, wah, Tuhan pakai betul. Kita main lagu. Lagu ini berjudul Gandol Gusti. Teman-teman ada yang tahu gak lagu ini? Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Teman-teman yang tidak tahu ikut aja ya, kita yang tahu ya. Oke, kita sambil tepuk tangan, sambil kita memberikan persembahan kita. Oke, jadi mengantarkan persembahan kita, mari kita menyanyi lagu Gandol Gusti. Musik.
saya senang saben dina kula karo Gusti. Kula amon kacaya ora bakal sira nanging udah selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku senang saben dina kula karo Gusti. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita angkat satu lagi lagu yang berjudul ikut dikau saja Tuhan. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Nanti kau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita sekali lagi dari pertama. Hidup kita saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Oke, kita berdoa syafaat bagi yang bertugas. Saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Gusti Yesus, wajib menika kita ajeng hingga akan donga syafaat kagem perangki ingkang pertami. Kita doakan perangki Solo 3 kangge badan pengurus, sahabat badan pengurus, koordinator persekutuan dan anggota persekutuan, lebet sampun pergumulan gesang perkuliahan, pelayanan, pendamelan, kesarasan Tuhan, pergaulan. Kami berdoa Tuhan, donga kagem saben pelayanan peribadatan ingkang punaken dening Prangkis saha papan ibadah Prangkis. Donga kagem saben kebetahan ingkang dipun betahaken Prangkis lan saben program pelayanan salami warsa. Lan ing sasi April bersyukur kagem acara CCA ingkang sampun bibar. Rencana ulang tahun Prangki bersyukur inggih usda ingkang sampun ditindakaken Gusti. Donga kagem saben anggota labetan Prangkis ingkang lebet kawontenan sakit lan proses pemulihan kangge Mbak Gracia, Suni lan dinten bingah saking saben anggota ingkang mahani keberhasilan utawi pertambahan yuswa Kakak Rey, Kang Mas Rey lan Kang Lando lan Mbak Yu Gebi. Donga kagem konco-konco ingkang melayani ibadah
Perangkis Intan Kemis. Tiang sepuh keluarga sanak sedulur saben anggota perangkis ingkang wonten ing kampung halaman bangsa lan negeri kita kota Salatiga papan piyambak-piyambak anggota wonten Salatiga lan donga kagem saben bencana masalah ekonomi sosial politik wonten Indonesia. Donga penambahan jumlah jiwa kanca-kanca ingkang sampun gabung ke paringan gabung malih. Gusti, terimalah doa dan syafaat kami. Dalam nama Yesus, amin. Mudah-mudahan ngerti. Oke teman, tibalah kita sampai ke akhir ibadah kita. Kita akan satu pujian lagi, lagu Jawa juga, Los Gak Rewel. Oke, jadi kita nggak usah rewel-rewel lagi sama Tuhan, artinya gitu. Itu laginya tuh, aku wes gak rewel Gusti. Oke, jadi kita teman, yang sorry ya kalau nggak tahu nanti kita lalu sama-sama. Oke, sekali lagi kita nyanyi lagi sama-sama. Oke. Aku wes gak rewel Gusti, aku wes gak rewel Gusti, ngakoni sing wes tadi kersane. Aku wes gak rewel, aku wes gak rewel Gusti, aku wes gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkat. Aku wes gak rewel. Musik. Ayo, kita ketemu sama-sama dari awal. Oke. Yang uripku sampe meluai, angkat mulutnya kudu bilang dalane. Saja Gusti Yesus dono drono lagi, kabeh sita Yesus. Aku wes gak rewel Gusti, aku wes gak rewel Gusti, lakoni sing wes tadi kersane. Aku wes gak rewel, tidak boleh rewel teman-teman ya. Ayo, aku wes gak rewel, aku wes gak rewel Gusti, asyukuri sing dadi berkat. Aku wes gak rewel, tak syukuri sing dadi berkat. Aku wes gak rewel. Kita tidak boleh rewel teman-teman. Iya, ingat itu. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita malam hari ini, mari untuknya adalah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang indah telah mendengarkan firman Tuhan, dan semuanya itu telah kami dengar, kami akan simpan dalam hati kami Tuhan Yesus masing-masing Tuhan. Bapak ibadah kami telah berjalan dengan lancar Tuhan, kiranya ibadah perangki pada malam hari ini bisa memberkati kami pada para anggota perangki Tuhan Yesus, memberkati kami semua.
teman-teman kami sebentar lagi juga akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Bapak berkati kami di jalan hingga kami bisa tiba di rumah dengan selamat dan membawa damai sukacita. Tuhan Yesus berkati juga Bapak Yunus bersama ibu dan anak-anak yang kami tinggalkan di sini. Tuhan Yesus berkati selalu keluarga di sini tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita telah selesai, tapi kita akan menutup lagi dengan satu sesi lagi yang itu yang namanya Polones dengan lagu Jawa. Kata kakak itu katanya Polones dengan lagu Jawa teman-teman. Jadi ya, saya tidak tahu Polones tapi akan dipimpin langsung oleh siapa kakak? Oleh Kristo. Oh Kristo. Oke, kalau sama. Mari kakak yang memimpin atau kakak ini. Oke, mari kita berdiri kita bersama-sama kita Polones. Mari kita berdiri. Kita berdiri. Oke, semua jadi pasangan. Pasangan yang mana ayo? Dari pasangan dua orang. Baris lurus. Baris ini berhadap. Baris lurus. Mati lagi. Iya, Ini juga harus begini yang bisa kemana ya? Yo. Link Eiffel. Ada tugas rekam. Ayo. Link Eiffel. Maju le, berisik le. Geser sini, Mak, dibuka maju le. Sini aku aja. Ayo maju. Ya ayo dimaju betul. Ya. Ini Beta kameramen. Ayo, pakai air sono ada. Sini saya akan pakai Polones ya. wow. Pedang air. Kameramen. Teman-teman, tangan ya. Sukarna ini pilih acara ini atau belum? Bisa. Orang sana bisa yang kedua. Ayo diangkat teman-teman. Tangannya diangkat. Kalau pernah ikut acara nikah pasti tahu. Kalau tesnya kayak gimana. Kameramen beta. Oke. Ini sabar ya, pegang mic dari sebelah sini. Sabar. Yuk, dari sini yuk. Ya. Musik, check it out. Sabar, boy.
luar biasa teman-teman. Tuhan punya karya semua sangat luar biasa ya. Jadi kita berbagai etnis di sini, tapi kita juga harus bisa bahasa Jawa. Jangan lupa kita sudah bahasa Jawa. Teman-teman, saya tahu